Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, selamat pagi, Shalom. Hari ini bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat ibadah Minggu 03 Mei 2020 dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan. Kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya menyampaikan warta jemaat. Ibadah Minggu bulan Mei 2020 selama masa pandemi COVID-19 dan social distancing serta penerapan PSBB, memperhatikan himbauan pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri, PGI, Sinode, GKJ, PGIW Jabar memberlakukan PSBB di Kota Bandung. Dan situasi yang ada, maka di bulan Mei Majelis GKJ Kiara Condong masih menerapkan ibadah keluarga. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja, sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk kelancaran ibadah rumah tangga atau keluarga tersebut, maka akan didistribusikan 1. Panduan ibadah dan teks khotbah beserta video khotbah didistribusikan melalui WA. Saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang bisa dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong dimulai pukul 08.30 WIB. Persembahan ibadah Minggu di rumah masing-masing. Dalam pelaksanaan ibadah Minggu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, jemaat dalam hatur persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja, dimasukkan amplop dan dihaturkan ke gereja ketika nanti jemaat datang ke gereja. Amplop tersebut ada 2 amplop, biasa saja yang diberi tulisan tanggal dan ditulis merah dan putih. Dan di gereja juga disediakan kotak persembahan. Sidang majelis. Sidang majelis akan diadakan pada hari ini Minggu 03 Mei 2020 secara online. Bagi jemaat yang memiliki kepentingan dapat menyampaikan melalui surat atau email gereja yang ditujukan kepada Majelis GKJ Kiara Condong. Komisi Anak. Layanan Sekolah Minggu GKJ Kiara Condong saat ini dijalankan melalui online. Jemaat bisa mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 16 WIB dengan melihat akun YouTube GKJ Kiara Condong. Aksi sosial. Apabila jemaat menghendaki membantu jemaat yang terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, bantuan dapat dikirimkan melalui rekening gereja dengan isi berita aksi peduli sesama. Kami tekankan untuk pesan pastoral majelis gereja, juga himbauan pemerintah, social distancing, penerapan PSBB, majelis gereja perlu untuk membatasi kegiatan bersama. Kegiatan kita tunda sampai waktu yang baik dan aman bagi semua jemaat dan dapat bergereja seperti semula. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah hari ini, Minggu 03 Mei 2020, dengan pelayan firman Bapak Pendeta Emeritus Bambang Pratomo.
pengiring pujian Ibu Lili, sound system Bapak Anjar dan Bapak Kristanto. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku, anak-anakku, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, masih tetap dalam semangat kebersamaan untuk memutus penularan virus corona, khususnya menjaga jarak fisik dan sosial kita. Ibadah hari ini diselenggarakan gereja ini, gereja di rumah saudara-saudari. Salam sejahtera. Dalam terang tema pengajaran ibadah hari ini yaitu bersekutu dengan Sang Gembala, marilah kita terus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus Sang Raja Gembala. Kita sekaligus berupaya untuk meneladan pola hidup Tuhan Yesus dalam kehadiran kita di tengah lingkungan kita. Saudara-saudari, mari bangkit berdiri. Kita jadikan rumah kita ini menjadi rumah Tuhan, tempat kita berhimpun dalam ibadah. Kita nyanyikan PKJ 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Juga ada pada saudara. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian kita, saudara. Kita akan nyanyikan Tuhan Gembala yang Teguh.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita diingatkan tentang tatanan bagaimana kita hidup di dalam kasih. Ini adalah hukum dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Jabaran dari kasih kepada Allah dan sesama dinyatakan dalam hukum yang tertulis pada 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai 8 bagian pertama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Inilah hukum Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengarkan hukum dari Tuhan, ada panggilan pertobatan untuk saudara-saudara. Kita ning dalam panggilan pertobatan. Bapak, Ibu, semua saudara di rumah yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyesali dosa, ada jawab dari Tuhan yang menyatakan anugerah kepada setiap orang yang mengakui, yang hidup dalam pertobatan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 dan berikut mengungkapkan anugerah dari Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14.
anugerah Tuhan dinyatakan begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah saudara, anugerah dari Tuhan bahwa oleh karena percikan darah korban, dosa kita terhapus. Anugerah luar biasa. Nah sekarang, sebagai orang yang menerima anugerah pengampunan, saya memberikan kepada saudara, mari anak-anak dan ibu bapak saudara, melakukan firman Tuhan begini sebagai petunjuk hidup baru di dalam Injil Matius pasal 25, cukup panjang ayatnya, Matius 25 ayat 33 sampai ayat 40. Tuhan Yesus menyatakan begini, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian petunjuk hidup baru. Kita melakukan apa yang wajib kita lakukan, perbuat untuk saudara kita yang paling hina. Itu berarti kita memenuhi hukum Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita, mari kita sambut semua yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan itu dalam ungkapan Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan keempat, Tuhan kau gembalakan.
saudara, pada tempat duduk saudara masing-masing. Dalam hening kita akan menyambut firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini. Menyiapkan hati kita, anak-anak, ibu, bapak, saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini, di hari ini, hari ibadah kami sekeluarga, seluruh jemaat menghadap, memohon urapan Roh Kudus untuk firman yang hendak kami dengar, firman yang diberitakan. Urapilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik di rumah maupun dimanapun. Juga urapilah hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya oleh karena urapan dari Roh Kudus, kami dibangun dalam pengharapan, karena kami memiliki gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak, saya rasa kita semua sudah sangat paham, sangat hafal tentang gembala yang baik. Hari ini kita mendengarkan firman juga tentang gembala yang baik itu. Berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kemudian nanti ada bagian yang kedua, natsnya dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Mari kita simak bersama-sama, kita buka kitab suci Alkitab kita. Kita simak pembacaan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyainya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah bagian yang pertama, saudara. Tuhan Yesus mengungkap tentang kegembalaannya dan sebagai pintu. Nats kita hari ini, saudara, bahkan juga menjadi bagian dari ayat bacaan leksionari dari 1 Petrus 2 ayat 21. Begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya.
Demikianlah saudara firman Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya kepada firman Tuhan, yang mesti juga menguasai hidup kita dan kita mengikuti untuk melakukannya. Haleluya. Saudara masih ingat tentang Yesus Kristus Sang Gembala? Coba kita camkan lagu ini. Tuhan adalah gembalaku. Sang Gembala, siapa yang tidak bersuka cita? Karena oleh Dialah, begitulah Mazmur 23 mengungkapkan, yang terus ngopeni kita, tidak menjadi kita kapiran karena dipelihara terus. Tema hari ini, saudara, pengajaran tema hari ini adalah bersekutu dengan Sang Gembala. Kalau saudara memperhatikan, bahkan ambil bagian dalam persekutuan doa keluarga dari hari Kamis yang lalu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan dari 4 bacaan leksionari firman Tuhan yang tercantum 4 hari Kamis sampai Minggu ini, ternyata Mazmur 23 menjadi bagian yang terus-menerus ada dalam perenungan kita. Mesti ada hal yang sangat mendasar dan penting 4 hari berturut-turut.
kita merenungkan Mazmur 23, Sang Gembala. Karena apa? Karena memang apalagi seperti situasi sekarang ini, peran Sang Gembala yang terus menguatkan, terus menuntun, terus memberikan kelegaan menjadi sangat penting. Dan mari pentingnya kita pahami saat ini. Saudara, apakah betul keberadaan Sang Gembala yaitu Yesus Kristus seperti diungkap Mazmur 23 dan bahkan dalam bagian bacaan Yohanes 10 tadi benar-benar membuat kita orang-orang Kristen milik Tuhan ini bahagia, sejahtera, sukacita? Mari saudara, di tengah situasi sekarang ini kita lebih lanjut mendalami apa makna kegembalaan Sang Gembala dan peran kita yang bersekutu dengan Sang Gembala. Pada tahun 63 saudara, 1963, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia ketika itu, sekarang PGI, menyelenggarakan acara Natalan untuk orang-orang Kristiani di Jakarta. Pada tahun 63 itu Presiden Soekarno, masih Presiden Soekarno, memberikan sambutan. Dan dalam sambutan, dia mengatakan begini, dalam pidato sambutan itu, saudara-saudara, saya melihat tulisan tema yang terpampang pada spanduk di depan gedung ini, yaitu Yesus adalah gembala yang baik. Itu salah, itu keliru. Wah, lalu suasananya jadi hening. Waduh, kenapa ini ya? Itu salah, itu keliru. Lalu dilanjutkan, yang sesungguhnya adalah Yesus adalah gembala terbaik. Wah, lalu tepuk tangan saudara. Itu Presiden Soekarno. Yesus adalah gembala terbaik. Kini saudara-saudaraku, adalah tantangan untuk saudara-saudara. Apakah saudara-saudara sudah menjadi domba-domba terbaiknya Yesus? Wah, ini tantangan saudara. Itu menunjukkan apa? Ternyata kalau kita merenungkan tentang Yesus Sang Gembala, tidak mandek hanya pada sisi sukacita, bergembira. Tidak hanya sampai di situ, tetapi kita mesti ambil peran apa? Karena kita mesti harus menjadi yang terbaik. Apalagi saudara, kalau kita kaitkan Mazmur 23 dengan bagian-bagian Alkitab yang lain pada bacaan leksionari hari ini, baik itu Yohanes 10 tadi, maupun juga 1 Petrus 2 ayat yang pertama, dan juga di bagian kitab Kisah Para Rasul yang nanti dalam Petunjuk Hidup Baru akan juga direnungkan, dikaitkan dengan kegembalaan, maka firman hari ini ternyata menuntut kita untuk berperan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 saudara, disebutkan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti. Supaya kamu mengikuti. Nah, pokok pengajaran ini menjadi penting, saudara. Mengapa? Kalau kita kaitkan dengan kegembalaan, jelas. Gembala yang baik buat kita menggembirakan sekali. Kita bersuka cita karena digembalakan oleh Yesus Kristus Sang Gembala. Dia memang baik, bahkan terbaik. Karena tidak ada siapapun kecuali Dia yang all out memperhatikan kita, yang ngopeni kita, yang membuat kita tidak kapiran. Karena bukan saja sandang, pangan, dan papan dicukupinya, tetapi juga keamanan, perlindungan. Dengan tongkat dan dengan gadanya, Dia akan melindungi, bahkan melawan para perampok atau binatang-binatang buas yang hendak menyerangnya. Jadi jelas bahwa oleh karena Kristus menjadi gembala kita, kita bersukacita. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 tadi disebutkan bahwa
kita mesti mengikuti jejaknya. Kita mengikuti apa yang dia lakukan. Itu berarti ada tanggung jawab kita. Pasti juga tanggung jawab kita mengikuti dia, ya jelas. Ngintil dia di belakang dia karena sang gembala ada di depan kita. Lalu kita mengikuti dia kemanapun dia pergi dan membawa kita. Sekaligus juga nilengake, mendengarkan, memperhatikan. Pasti kalau kita mau tetap diopeni oleh sang gembala, kita mesti mengikuti dia dan mendengarkan suaranya. Tapi bukan hanya itu. Dalam 1 Petrus tadi disebutkan supaya kita mengikuti jejaknya karena dia telah memberikan teladan. Keteladanan yang mana, jejak yang mana yang harus kita ikuti, saudara? Anak-anak, ibu, bapak, saudara yang ada di rumah, mari kita perhatikan. Ketika kita membaca tadi dalam Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan, lalu domba-domba itu mengikuti dan mereka mengenal suara. Jelas tadi. Syarat untuk kita tetap tetap dirumati oleh sang gembala, itu ngintil dia. Terus mengikuti dan mendengarkan suaranya. Itulah sikap. Tetapi juga ada hal yang lain, saudara. Pada bagian yang tadi saya sebutkan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ini juga menjadi bagian bacaan leksionari hari ini. Di sana dikisahkan bahwa orang-orang Kristen mula-mula itu hidup bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. Memperhatikan ajaran rasul-rasul. Mereka juga apa? Berbagi berkat kepada semua orang. Mereka menjual harta benda untuk dibagikan kepada semua yang membutuhkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka membagi-bagikan roti dan makan bersama. Mereka semula dicap orang yang eksklusif, hanya untuk diri, tapi ternyata bahkan menjadi disenangi oleh semua orang. Karena apa? Mereka punya watak komunitas yang inklusif, yang terbuka untuk semua. Maka dengan sukacita, dengan rela berbagi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang lain. Juga kalau kita perhatikan bagaimana kita mengikuti jejak Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 13 ayat 15. Sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita ingat ya peristiwa itu. Dulu ada ibadah Kamis Putih, ya, ada Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Yesus pada Kamis Putih itu kita peringati, dia membasuh kaki murid-muridnya. Usai membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus berfirman, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku berbuat kepadamu. Nah, meneladan Yesus, mengikuti jejak Yesus dalam arti apa? Disinilah kerendah hatian. Kerendah hatian mesti dimiliki oleh setiap orang yang mengikuti dia, yang digembalakan oleh Kristus sang gembala kita. Rendah hati. Ada yang lain, saudara. Bagian lain dalam Filipi 2 ayat 5. Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat Kristen. Juga kita di sini. Hendaklah pikiran dan perasaan kita orang-orang percaya itu sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Kembali di situ. Jejak Yesus Kristus yang mesti kita jalani adalah dia merendahkan diri menjadi hamba yang taat. Sangat jelas. Selanjutnya, dan ini terakhir. Mengikuti jejak Yesus sang gembala itu bagaimana? Saudara, kita tahu
Tadi dalam petunjuk hidup baru disebutkan di sana raja itu memisahkan antara yang kambing di sebelah kiri, yang domba di sebelah kanan. Lalu domba-domba itu diberi statement oleh sang raja bahwa kamu baik. Itu yang domba-domba. Kamu baik. Loh, baiknya bagaimana? Karena ketika aku lapar kau beri aku makan. Aku haus kau beri aku minum. Aku telanjang kau beri aku pakaian. Ketika aku terpenjara kau tengok aku. Aku sakit kau besuk aku. Semua yang sedang dalam penderitaan kau perhatikan. Loh, kapan? Itu domba-domba yang di kanan itu. Kapan aku memperhatikanmu? Oh, ya, apa yang kau berikan, kau perhatikan, kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu berarti kamu telah melakukannya untuk aku. Karena Kristus pun sudah melakukan itu. Dia memperhatikan siapa saja yang ada dalam posisi lemah, tak berdaya, ringkih. Nah, kalau orang-orang tadi yang disebut sebelah kanan, domba-domba di sebelah kanan, melakukan itu, berarti kamu sudah melakukan seperti apa yang aku lakukan. Nah, di sini ada perubahan status, saudara. Domba-domba ditempatkan di sebelah kanan. Sementara lalu ada komunikasi, kamu yang diberkati oleh Allah. Artinya apa? Sekarang domba-domba itu sudah beralih peran. Bukan lagi objek yang menjadi sasaran kasih Allah. Tetapi sekarang domba-domba itu menjadi subjek yang harus melakukan sesuatu. Menjadi orang-orang yang punya peran. Sama seperti Yesus sang gembala itu berperan. Nah, dari 4 yang saya sebutkan tadi atau 5 yang saya sebutkan tentang bagaimana kita mengikuti jejak Yesus. Bahwa kita para gembala bukan saja bersukacita. Bukan saja senang karena kita bisa menjadi gembala bersama Yesus. Bukan. Tapi ada tanggung jawab. Sebagai domba kita sukacita, ya. Dan wujud sukacita kita mendengarkan suaranya, kita mengikuti dia, lalu dinasihati. Mengikuti jejak. Jejak gembala itu apa? Sudah disebutkan tadi, rendah hati. Melakukan itu. Memberikan apa yang bisa kita berikan kepada siapapun yang ada dalam situasi rekoso. Masih lagi domba beralih jadi gembala. Ini status yang diberikan oleh Yesus sendiri. Ditaruh di kanan, ditanya kamu yang diberkati dan apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itulah yang kamu berikan kepadaku. Kamu berarti menjadi siapa? Menjadi gembala. Jadi kita para domba ini dijadikan oleh Tuhan Yesus menjadi gembala bagi sesama, saling menggembalakan. Nah, ketika kita ada dalam posisi saling menggembalakan, menjadi gembala bagi sesama, maka yang mesti kita lakukan adalah yang terbaik. Yaitu apa? Melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Memperhatikan yang lemah, yang tersakiti, yang sungguh-sungguh papa tanpa pengharapan. Nah, saudara, dunia di sekitar kita memang menuntut. Bukan saja, puji Tuhan saya punya gembala yang baik. Bukan saja itu. Ya, itu pun masih bertanya, betulkah saya bersyukur karena digembalakan oleh Yesus Kristus Tuhan? Dan lebih dari itu adalah, apakah aku sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Karena aku sudah beralih fungsiku sebagai subjek yang harus memperhatikan. Sebagai gembala bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu, sudahkah kita rela berbagi berkat dan melakukan dengan gembira seperti komunitas Kristen mula-mula pada kisah Rasul tadi? Atau jangan-jangan kita malah berkata, aku saja kurang kok, harus berbagi. Kumaha? Apa begitu? Sudahkah kita rela bersusah payah menolong sesama seperti Sang Gembala Yesus Kristus? Kemana-mana berlelah-lelah untuk mencari sumber air.
untuk mencari padang rumput yang hijau, melompat rono, melompat rene, dengan berjerih lelah, mengusahakan supaya domba-domba tersegarkan. Apakah kita juga sudah siap berlelah-lelah, mau rekoso bagi sukacitanya orang lain? Sebagai gembala dan sebagai penjaga sesama, karena kita sudah dalam fungsi subjek tadi, apakah kita juga sudah mampu memberikan perlindungan, penjagaan, pembebasan, pembelaan kepada saudara kita yang lemah, yang ringkih? Kristus sudah memberikan teladan dan sudah melakukan itu. Itulah jejak Kristus. Sementara kita mengikuti jejaknya. Saudara, seakan Kristus sekarang berkata kepada kita, kepada saudara, Kristus sudah memberikan kamu makan, maka berilah makan kepada orang lain. Kristus telah menyembuhkan kamu, maka kamu mestinya menyembuhkan orang lain yang terluka, membalut yang terluka, nambani yang loro. Kristus telah menggembalakan kamu, maka kamu gembalakanlah orang-orang lain. Memang kita bukanlah orang yang hebat, yang bisa menjangkau dunia seluas-luasnya. Oh tidak. Tapi mari kita mulai dengan setiap orang yang ada di dekat kita, yang kita jumpai, yang kita temui. Di tempat kerja kita, di lingkungan di mana kita ada. Mulai dari yang terdekat, kita nyatakan bahwa kita kaya dalam kelimpahan, dalam sukacita dan dalam kasih. Saudara, anak-anak, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mestinya kita berani dan bersiap untuk menderita, agar penderitaan semua bisa terselesaikan. Samanya Kristus sudah menderita dan dia sudah memberikan jejak penderitaan itu. Seperti derita kita saat ini dengan dan dalam wabah COVID ini. Coba saudara, siapakah yang tidak menderita kalau harus di rumah saja? Stres bisa kan? Tapi janganlah. Siapa sih yang tidak menderita kalau harus jaga jarak fisik, harus membatasi pergaulan? Siapa sih yang tidak menderita kalau tidak bisa mudik atau bahkan pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara di kampung sana? Siapa sih yang tidak menderita karena tidak boleh boncengan motor ya, oleh boncengan. Siapa sih yang tidak menderita bahwa mobil paling tidak maksimal harus 50% penumpangnya, biasa di wuyel-wuyelan, dempel-dempelan. Siapa sih yang tidak menderita dengan kayak gitu? Siapa sih yang tidak menderita karena harus maskeran terus neng dindi? Coba, sumpek rasanya bukan? Tapi itulah bagian dari Kristus yang telah memberikan teladan kepada kita untuk mengikuti jejaknya dalam penderitaan. Siapa sih yang tidak menderita kalau sakit seperti biasa, terus biasanya ke rumah sakit, sekarang harus nahan dulu di rumah. Siapa sih yang tidak menderita karena esok harus kontrol kesehatannya, harus ditunda. Tidak ada yang tidak menderita dalam situasi sekarang. Tapi solidaritas kita sedang diuji, saudara. Mari sebagai gembala bagi sesama, kita betul-betul meneladani Kristus Yesus, Sang Gembala kita. Kita turut ambil bagian dalam karya kegembalaan Kristus dengan ambil peran menguatkan seorang terhadap yang lain. Inilah saudara makna bersekutu dengan Sang Gembala, tema kita hari ini. Inilah arti kita bersatu dengan Sang Gembala. Kita sehati, sepikiran, seperasaan, seperbuatan dengan Kristus untuk mendatangkan sukacita banyak orang. Dengan sehati, dengan sepikiran, dengan seperasaan bersama Kristus, disitulah ada sukacita tersendiri bagi kita. Sukacitanya orang percaya adalah kalau kita menyatu dengan Kristus, baik dalam perjuangan untuk membebaskan semua dari derita maupun dalam sukacita memuliakan Allah. Biarlah melalui perenungan ternyata bersekutu dengan Sang Gembala bukan hanya bergembira, bersukacita, tapi juga mempunyai tanggung jawab. Untuk apa?
menjadi gembala bagi sesama. Mong ingemong. Tuhan menuntun dan memberkati serta memampukan kita untuk sungguh-sungguh bersukacita dan mong ingemong, saling memelihara, saling menguatkan. Amin. Kita masuk saat teduh. Bapak Ibu, saudara, saudariku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, tentu kita mengucap syukur karena pada hari ini kita diberikan kekuatan baru melalui firman yang telah kita terima bersama. Untuk itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kami undang Bapak Ibu semuanya untuk bisa bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dengan Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara, anak-anak, dan seluruh jemaat di ibadah rumah hari ini, pada hari Minggu ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan di dalam kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur oleh karena di tengah situasi keadaan kami di rumah kami ini, bersama dan di tengah masyarakat, di lingkungan masyarakat bangsa dan negara, di tengah suasana kami prihatin, masih harus banyak berkorban diri demi kebaikan dan kesejahteraan semua. Kami boleh beribadah hari ini di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur oleh karena perkenan Tuhan memberikan kepada kami kemungkinan untuk tetap kami bersekutu, membangun suasana akrab kami dengan Tuhan dan dengan sesama kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan hari kesehari, baik sandang, pangan maupun papan. Kami bersyukur semua yang boleh kami rasakan, kami nikmati waktu ke waktu, hari kesehari. Kami bersyukur kami masih boleh bekerja melalui kegiatan kami di rumah. Kami masih dimungkinkan dan dimampukan belajar di rumah. Kami boleh menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kami melalui kegiatan di rumah kami. Tuhan, di tengah rasa syukur kami ingat akan banyak saudara kami yang ada di dalam kebingungan, kepanikan, suasana prihatin atas situasi sekarang, atas sakit penyakit, baik yang diderita saudara-saudara kami yang sudah lama menderita sakit, maupun akibat dari virus yang sedang berjangkit ini.
Yang sakit kami menyerahkan pemeliharaan jamahan, curahkan kesehatan kepada mereka. Agar begitu banyak saudara kami yang telah sepuh, kiranya juga diberkati oleh Tuhan, kuatkan pengharapan mereka untuk tetap melekat dalam kesetiaan kepada Tuhan. Demikian juga yang sakit kiranya diberkati supaya mereka boleh pulih kembali. Bapa di surga, ada saudara-saudari kami juga yang berduka karena ditinggal kekasih-kekasih mereka. Baik karena suasana biasa maupun karena suasana menjalarnya COVID ini. Kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Berkati orang-orang yang Kau pakai sebagai alat Tuhan untuk memelihara tingkat kesehatan masyarakat. Baik mereka tenaga medis, perawat, dokter, dan semua yang terlibat dalam proses penyembuhan sakit penyakit. Diberkatilah mereka. Kuatkan pengharapan, keteguhan iman dalam kehidupan mereka. Berkati jugalah pemerintah yang selalu terus mengkoordinasikan semua persoalan untuk menyelesaikan persoalan besar bangsa kami. Baik karena virus COVID ini maupun karena persoalan-persoalan yang lain. Mampukanlah mereka untuk terus-menerus mengemban amanah dari Tuhan bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa kami ini. Bapa di surga, kami juga mohon gereja-gereja untuk terus ambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan karena persoalan-persoalan masyarakat, bangsa dan negara kami. Apakah karena persoalan umum maupun khusus saat ini. Ambil bagian peran gereja atas semua persoalan bila menjadi kesaksian gereja dan orang-orang percaya di tengah situasi masyarakat di sekitar kami. Selanjutnya Tuhan, kuatkanlah kami dalam menghadapi semua persoalan yang terjadi. Saudara-saudari kami yang kehilangan pekerjaan, yang sungguh-sungguh hari dirasakan semakin berat. Hanya karena kuasa-Mu lah mereka dikuatkan dan memperoleh pengharapan baru. Inilah syafaat kami Tuhan. Banyak kekurangan cacat celanya. Kami aturkan dalam nama Kristus menyempurnakannya. Haturkan pujian syukur dan syafaat kami ini kepadamu. Sampaikan apa yang kami nyatakan ini di hadapan Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, saatnya kita akan mewujudkan rasa syukur kita, berikan persembahan. Baik, persembahan boleh melalui amplop, lalu dikasih tanggalnya, maupun melalui transfer, ataukah Bapak, Ibu, Saudara ingin rindu menengok gereja kita, di konsistori disediakan amplop persembahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk mendasari kita mengaturkan persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-46 sampai 47a yang demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Demikianlah dasar kita untuk mewujudkan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita iringi pujian rohani 129, karunia baik semua. Segera hidupku
Jemaat Tuhan, mari kita serahkan dalam doa. Kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan hari lepas hari. Kami rindu senantiasa untuk bersekutu dengan Engkau, walaupun kami tidak hadir dengan fisik kami, tetapi jiwa kami senantiasa rindu untuk bersama bersekutu dengan saudara seiman maupun dengan Engkau. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang memberikan penguatan, pencerahan, agar hidup kami senantiasa meneladani Sang Gembala Agung, agar setiap kehidupan kami boleh menjadi alat nama-Mu dimuliakan. Tuhan, jemaat-Mu menyatukan hati untuk memberikan persembahan sebagai wujud rasa syukur, tanggung jawab kami dalam menjalani kehidupan bergereja. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan, agar persembahan ini menjadi sarana mewujudkan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang kudus dan benar. Tuhan, di saat-saat masa-masa pandemi ini, biarlah kami boleh membagikan berkat kepada sesama kami, agar kasih yang daripada-Mu bukan hanya kami beritakan, tetapi kami wujudkan dengan kasih yang nyata, sehingga kehidupan kami mampu menjadi alat berkat-Mu dirasakan oleh sesama kami. Tuhan, kami percayakan setiap saudara kami yang mengelola persembahan ini, beri roh hikmat, roh takut akan Engkau. Segala yang direncanakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni hal-hal yang kurang berkenan maupun keterbatasan kami. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, anak-anak, ibu, bapak, menjelang berakhirnya ibadah ini, saudara semua saya panggil untuk bangkit berdiri, bersama-sama juga dengan saudara-saudara di rumah masing-masing. Kita akan menyatakan kidung Gusti Yesus pangen setyo pindo parang, Tuhan itu setia. Gusti Yesus pangen setia pindo parang santoso, sadaya ingkang percaya
anak-anak, ibu, bapak, saudara, Kristus Gembala yang baik memang sangat kita syukuri, kita bergembira. Tapi kita juga dituntut untuk meneladan jejaknya, melakukan apa yang membuat banyak orang bersuka cita. Banyak orang terbebas, banyak orang terhibur, banyak orang terarahkan hidup ke yang lebih baik. Lakukanlah hal-hal itu. Saudara-saudari kekasih, perayaan karya pemeliharaan Allah di hari Minggu ini telah usai. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah gembala kita mendorong kita dengan pesan supaya saudara meneladani apa yang diperbuat oleh Sang Gembala. Saudara-saudara, berjalanlah dengan mendatangkan dan mendengarkan suara Sang Gembala, dan jadilah saksinya dengan melakukan apa yang bisa menjadi solusi berkat bagi sesama dan dunia ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah sekarang berkat Tuhan untuk saudara-saudara semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hidupku ada pujian sebagai persembahanku, meski dunia penuh beban, susah, sedih dan sayu. Di tengah yang gelap, terangku pun terlihat, merdu kidungan malaikat, agunglah karya Tuhan. Bila ku ingat Tuhanku, sedihku lenyap segera, tak pernah ia berlalu dari sisi umatnya. Alangkah senang hatiku, Tuhan kawan berjalan, tiada lain kidunganku, agunglah karya Tuhan. Shalom. Anak-anak, ibu, bapak, saudara-saudara di rumah, dimanapun juga berada, majelis gereja tetap bersuka cita. Oleh karena penyertaan Tuhan masih tetap kita rasakan dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terlebih kegembalaan Yesus Kristus juga memberikan mandat kepada setiap orang percaya, saudara dan kami semua, untuk menjadi gembala bagi sesama. Biarlah pesan firman hari ini kita jalankan dengan penuh semangat. Tidak perlu berkecil hati, ada begitu banyak hal yang harus kita korbankan memang untuk kesejahteraan bersama. Biarlah melalui persekutuan kita, Tuhan tetap menjaga kita, memberi semangat kepada kita, sehingga
kita saling dan masing-masing saling dikuatkan. Sekian, selamat hari Minggu, selamat menjalani tugas kegembalaan sebagai gembala atas sesama. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah